Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tasik semangat sedanten iki nggih. Napa sampun Alhamdulillah masih Abah. sehat, Abah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma inni qad kharajtu min hawli wa quwwati ila hawlika wa quwwatik wa min ta'ati ila ta'atik wa a'udzu bika an akula zura aw awsha fujura aw akuna bika maghrura. Amma ba'du. Ashabal fadilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita muliakan bersama para alim, para ulama, wabil muqaddimah yang mulia Bapak Kiai Misbahus Sudur selaku sesepuh sekaligus pendiri dari Masjid Ta'lim Iwamet On Air, Bapak Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Abdul Adib yang juga saya muliakan dan saya ta'zimi, pengurus Masjid Ta'lim Iwamet On Air dan seluruh jajaran kabinet yang selalu kita doakan mudah-mudahan selalu dalam kekuatan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus berkhidmah di dalam ilmu dan kemanusiaan. Juga para tamu undangan, baik yang berada di bawah naungan komit maupun yang berada di luar komit, yang juga ikut hadir memeriahkan acara pada malam hari ini dalam acara tasyakuran milad tilawatuna dan sosial peduli Masjid Ta'lim Iwamet On Air. Yang pertama, sebagai tamu undangan kita hadir dari Masjid Ta'lim Al-Basar Ar-Ridha, Masjid Ta'lim Al-Barakah, Masjid Ta'lim Al-Mughith, Masjid Ta'lim Darul Hikmah, Masjid Ta'lim Darul Syafa'ah, Masjid Ta'lim Demak Beramal, Masjid Ta'lim Zikir Salawat Nariyah, Masjid Ta'lim Hasanah On Air, Masjid Ta'lim Nur Muhammad. Kemudian dari KB Permopota, Masjid Ta'lim Sobat Dunia Akhirat, Masjid Ta'lim Nurul Ikhlas, Masjid Ta'lim Iqra'atul Asyikiyah, Masjid Ta'lim Zikrul Ghafilin. Itu juga Masjid Ta'lim organisasi keluarga besar di Taiwan, ada organisasi WMIT Kawangi, keluarga besar Foskat, keluarga besar Sa'adah, Masjid Ta'lim Al-Muhibbin, Masjid Ta'lim Hikmah Kamilah, Masjid Ta'lim Ikadamit, Masjid Ta'lim Muhasabatul Qalbi, Masjid Ta'lim Al-Quran, Masjid Ta'lim Mujahadah Salawat Nariyah 313, Masjid Ta'lim Nurul Karamah, Masjid Ta'lim Nurul Muslim, Masjid Ta'lim Kasih Family, Masjid Darul Iman, Masjid Ta'lim 99 Asmaul Husna, Masjid Ta'lim Syifa'ul Qulub, Masjid Ta'lim Siratal Mustaqim, Masjid Ta'lim Sabilun Najah, Masjid Ta'lim Ashhadu, Masjid Ta'lim Nurul Hidayah. Juga
yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, adik-adik dari 4 yayasan yang juga hadir pada acara malam hari ini. Yang pertama hadir juga pengasuh dan adik-adik yayasan dari PMI Kawangi Baitus Salam Banyuwangi. Kemudian yang kedua Yayasan Al-Islah Lampung, Yayasan PMI Kebumen, Yayasan PMI Karawang. Mudah-mudahan semuanya yang ikut tergabung, yang bersama kita hadir dalam acara yang spektakuler pada malam hari ini, bertepatan dengan penutup tahun Hijriyah, sebagai tutup tahun, kita tutup dengan khatmil Quran serentak sekaligus dibarengi dengan tasyakuran milad tilawatuna dan sosial peduli Musta'alim Iwamet on Air. Ini menjadi keberkahan yang selalu ditebar untuk umat dan kemanusiaan dimanapun dan kapanpun ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Hadirin para bapak ibu jamaah dan seluruh tamu undangan yang saya hormati. Tidak ada yang lebih pas kiranya untuk kita ketengahkan, untuk kita angkat sebagai tema pada mau'idhah yang akan saya sampaikan hari ini, dengan background acara yaitu milad tilawatuna dan peduli sosial dari Musta'alim Iwamet on Air, kecuali dari kisah-kisah yang diangkat dari Al-Quran, sehingga akan ada relevansi, akan ada pelajaran langsung yang mengena. Dari sisi pertama, dari sisi yang menyangkut bagaimana orang-orang yang memiliki alaqah, yang memiliki keterikatan hati dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, yang mencerminkan, yang memberikan teladan di dalam berbagi manfaat untuk sesama. Baik, dari sekian kisah, saya akan mengangkat salah satu kisah sahabat yang memiliki kecintaan luar biasa kepada Al-Quran dan memiliki kepedulian terhadap sesama. Sebut saja dia adalah Ummu Kujjah. Sinten asmanipun? Sahabiyah ingkang pinaringan asma Ummu Kujjah. Mangke kinten-kinten kula tanglet to nggih. Kinten ujian insyaallah. Sinten asmane sahabat ingkang sahabiyah ingkang memiliki keteladanan, kepedulian terhadap sesama. Ummu Kujjah. Barangkali kita jarang mendengar nama ini, nggih. Sudah pernah mendengar sebelumnya nama Ummu Kujjah? Belum apa? Tadi mereng boten nggih. Belum Nah, apa? monggo kita Dereng apa? nggih, Masih monggo malam kita hari ini. nggih. Kita simak bersama bagaimana kisah sosok seorang Ummu Kujjah. Seorang sahabiyah. Kalau dikatakan sahabiyah adalah sahabat perempuan. Sahabiyah yang menikah dengan seorang laki-laki namanya Aus bin Thabit. Sinten? Aus bin Thabit. Yang perempuan namanya Ummu Kujjah menikah dengan seorang laki-laki yang juga sudah masuk Islam namanya Aus bin Thabit. Siapa Aus bin Thabit? Supaya runut ini saya ceritakan semua. Aus bin Thabit suami dari Ummu Kujjah.
adalah kakak dari seorang sahabat yang menjadi penyair Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bahkan syairnya, untayan-untayan puisinya yang memuji Kanjeng Nabi itu sampai kita hari ini, yang dipopulerkan kemudian oleh artis kenamaan Mesir yaitu Mustafa Atif. Wa ajmalu minka lam tara qattu ainun wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Terus Qamarun sidnan Nabi, Qamarun wa jamil sidnan Nabi wa jamil. Kita tahu siapa yang menulis, yang menciptakan lagu ini? Itu yang menciptakan adalah namanya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit. Jadi Hasan bin Thabit itu terkenal dengan penyair Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penyair kenamaan yang dibanggakan oleh Nabi, bahkan sempat diberikan burdah, diberikan selendangnya, selimut oleh Rasulullah sebagai hadiah atas syair-syair yang dipersembahkan untuk Kanjeng Nabi. Nah, Hasan bin Thabit ini punya kakak namanya Aus bin Thabit. Jadi Aus bin Thabit adalah suami dari sinten? Ummu Kujjah. Ingat nggih? Jadi yang perempuan namanya Ummu Kujjah, yang laki-laki suami namanya Aus bin Thabit. Aus bin Thabit adalah kakak kandung dari Hasan bin Thabit yang merupakan penyair yang dikasih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Kujjah ini dia adalah sosok seorang wanita yang taat pada Allah, taat pada Rasulnya, taat pada suaminya, cinta pada Al-Quran, cinta pada majlis-majlis Rasulullah. Ummu Kujjah ini. Jadi dia selalu di setiap majlis-majlisnya Kanjeng Nabi, di setiap pengajian-pengajian yang diselenggarakan, yang digelar di Masjid Nabawi, Ummu Kujjah ini bersama suaminya selalu bersama untuk hadir di majlis Rasulullah, di mana Kanjeng Nabi mengajarkan Quran, di mana Kanjeng Nabi mengajarkan mengajarkan ilmu, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat. Ummu Kujjah selalu tidak ketinggalan, selalu tidak ketinggalan. Ya walaupun ada tempat khusus, Jadi para sahabat yang laki-laki itu duduk di depan, dan untuk sahabat-sahabat yang perempuan yang ikut majelis Rasulullah itu mereka duduk di belakang hijab. Ummu Kujjah selalu setia bersama suaminya ikut di majelis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia dengan begitu cermat di dalam mengikuti pengajian-pengajian Rasulullah, menyimak bagaimana Nabi mengajar Al-Quran kepada para sahabat, sampai, ini kita akan lihat bagaimana kecintaan Ummu Kujjah kepada Quran. Kalau Ummu Kujjah sedang dalam keadaan berhalangan, kalau berhalangan untuk hadir ke masjid, karena suatu hal atau karena uzur, maka beliau meminta kepada suaminya untuk menuliskan dari ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi tadi,
kemudian dibawa pulang dan dia meminta kepada suaminya untuk berkenan menyampaikan kembali kepada dia apa yang disampaikan oleh Rasulullah dari Al-Quran yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Coba kita lihat bagaimana beliau, subhanallah, bagaimana memiliki kepedulian yang tinggi, kecintaan yang dalam kepada Al-Quran. Jadi kalau beliau berhalangan hadir, pasti meminta kepada suaminya untuk menulis, ya, untuk menuliskan, dan nanti suaminya menyampaikan ke rumah apa yang disampaikan Rasulullah tadi dari Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian setelah meletus pertama perang Badar, Aus bin Thabit ikut serta di dalam perang Badar. Kemudian Ummu Kujjah, waktu itu beliau hamil, sedang hamil tua. Ummu Kujjah ini minta izin kepada suaminya, yaitu Aus bin Thabit, untuk ikut serta di dalam perang Badar. Padahal dalam posisi hamil tua. Jadi minta izin kepada suaminya untuk ikut serta dalam perang Badar. Walaupun perempuan-perempuan ketika ikut di perang Badar, ya ketika ikut dalam peperangan, mereka bukan ikut mengangkat senjata, bukan, tapi mereka bagian memberikan minuman, ya, makanan, bagian merawat korban yang luka-luka, ya, dan sebagainya. Jadi mudahnya bagian perkhidmatan logistik. Itu kaum perempuan yang ikut perang Badar. Tapi oleh Aus bin Thabit, Ummu Kujjah tidak diizinkan. Melihat kondisinya beliau dalam posisi hamil tua. Kata Aus bin Thabit, engkau cukup ada di rumah saja, persiapkan untuk masa persalinan. Untuk saat ini, engkau tidak usah ikut dulu ke medan perang. Ummu Kujjah adalah seorang yang patuh pada Allah, pada Rasulnya, pada suaminya. Walaupun beliau ingin maju ke medan perang, ingin ikut membantu pelayanan logistik di dalam medan perang, tapi karena belum mendapat izin dari suaminya untuk persiapan bersalin, maka beliau tidak ikut ke medan perang untuk mempersiapkan persalinan. Ummu Kujjah ini dengan Aus bin Thabit, dia sebenarnya sudah punya anak sejak sebelum Islam, sudah punya anak. Berarti di zaman jahiliyah dia sudah punya anak. Kemudian dia punya anak lagi nanti yang dikandungnya ketika perang Badar itu, ya, itu anak yang kedua. Setelah maju di medan perang, suaminya yaitu Aus bin Thabit lahir anaknya. Lahir. Beberapa tahun setelahnya, ya, meletus perang Uhud. Setelah perang Uhud meletus, Ummu Kujjah kembali minta izin kepada Aus bin Thabit suaminya untuk ikut serta dalam perang Uhud. Ya. Untuk kali ini oleh Aus bin Thabit beliau diizinkan. Jadi diizinkan untuk maju ke medan perang. Singkat cerita, anaknya yang masih kecil yang sudah dilahirkan itu dititipkan di neneknya. Beliau karena sudah diizinkan oleh suaminya ikut ke medan perang untuk bagian apa? Bagian logistik. Jadi yang melayani korban yang luka-luka, memberi makanan, memberi minuman, kemudian untuk pelayanan kesehatan dan seterusnya. Ini artinya beliau tampil bukan hanya sebagai seorang muslimah yang cinta Quran, tapi beliau juga tampil di sini ingin membagi manfaat yang lebih luas kepada sesama. Ketika ada korban, beliau rawat. Kemudian yang membutuhkan minum, beliau ambilkan di medan perang. Ummu Kujjah ini melihat sendiri bagaimana suaminya dengan begitu gagah, ya, mengayunkan pedang untuk menebas leher-leher kufar.
Beliau melihat langsung bagaimana suaminya dalam medan pertempuran. Sampai beliau ya terhalang untuk melihat suaminya di tengah kerumunan atau di tengah gempuran kaum kafir Quraisy, dan itu adalah kali terakhir beliau melihat suaminya tadi. Setelah itu tidak melihat lagi. Kenapa? Karena setelah dievakuasi korban-korban yang gugur di medan perang, di antara yang gugur adalah Aus bin Thabit. Jadi Aus bin Thabit ini gugur di medan perang. Oke, gugur di medan perang. Berarti beliau meninggalkan yatim. Meninggalkan yatim. Setelah ya selesai proses pemakaman, maka Ummu Qujjah ini beliau pulang. Bercampur adu antara senang dengan susah. Antara bahagia dengan duka. Masa iya bah dalam keadaan susah kok malah bahagia? Bahagianya adalah karena suaminya telah mendapatkan apa yang selama ini diimpikan, yaitu mati syahid. Karena orang yang beriman, ya, sahabat itu ketika maju ke medan perang mereka tidak gentar. Karena kalaupun mati tidak mati konyol, tapi matinya adalah sebagai syahid yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu letak kegembiraannya beliau karena suaminya yaitu Aus bin Thabit telah dikabulkan oleh Allah apa yang diimpikan, yaitu wafat gugur di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain beliau juga sedih. Dari sudut apa kesedihan beliau? Kesedihan beliau adalah karena harus menerima kenyataan anak-anak beliau itu harus berstatus sebagai seorang anak yatim. Setelah peperangan usai, datang keponakan dari Aus bin Thabit. Datang dari keponakan Aus bin Thabit. Ya. Apa yang dia ambil? Dia datang mengambil seluruh harta yang ditinggalkan oleh Aus bin Thabit. Karena dia merasa kerabat. Merasa dia sebagai orang yang masih memiliki hubungan keluarga. Ponakannya ini ya datang ke rumah Ummu Qujjah mengambil semua harta yang ditinggalkan oleh Aus bin Thabit. Karena dia masih mengikuti adat-adat tradisi jahiliyah. Di mana ya, adat jahiliyah itu kalau ada keluarga yang meninggal, maka istrinya itu tidak boleh, istri dan anaknya tidak boleh mengambil warisan. Istrinya tidak boleh untuk menikah lagi. Ya, kalau misalnya punya anak laki-laki, anak laki-lakinya itu berkenan untuk menikahi ibunya, boleh dinikahi oleh ibunya. Ini warisan-warisan jahiliyah dulu. Kalau misalnya anak laki-lakinya tidak mau menikahi ibunya, maka boleh untuk dijual bahkan ibunya. Atau boleh dikasihkan ke orang lain. Bobroknya moral di zaman dulu. Di zaman jahiliyah. Jadi seluruh harta peninggalan Aus bin Thabit ini diambil oleh keponakannya ya, karena masih menggunakan adat tradisi jahiliyah di mana tidak memberi bagian sama sekali kepada ya janda, ya, kepada seorang perempuan untuk mengambil warisan, begitu juga kepada anak-anak. Maka Ummu Qujjah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menceritakan permasalahan yang terjadi. Ya Rasulullah, saya adalah seorang janda yang meninggalkan beberapa anak yatim. Suami saya gugur di medan perang Uhud bersama panjenengan Aus bin Thabit. Dan seluruh harta peninggalannya diambil ya oleh sepupunya, oleh ponakannya ya. Karena saya dianggap sebagai perempuan tidak punya kuasa, tidak punya wewenang untuk mewarisi. Anak-anak saya sebagai yatim juga tidak memiliki wewenang untuk mewarisi. Maka Kanjeng Nabi merintahkan kepada Ummu Qujjah untuk pulang sampai datang ya penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran penting bagi kita. Bahwa
Ini nyambung dengan pelajaran di Ithafus Sa'il bi Jawabil Masail. Jadi ketika ada pertanyaan, kalau kita tidak tahu, belum tahu, ya jangan kita sok tahu menjawab. Ya, Kanjeng Nabi saja beliau wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak berbicara dengan keinginannya sendiri, tapi ketika beliau berbicara pasti berbicaranya itu dengan sesuai yang Allah wahyukan. Jadi Kanjeng Nabi ya belum mendapatkan jawaban, menyuruh kepada Ummu Qujjah untuk pulang, menunggu wahyu datang. Setelah beberapa waktu turun malaikat Jibril membawa ayat surat An-Nisa. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum berkaitan dengan ayat mawaris. Ya, berkaitan dengan ayat mawaris. Yaitu di dalam surat An-Nisa, nggih. Di dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-7 Allah menyampaikan, apa kata Allah dalam ayat yang ke-7 dari surat An-Nisa itu? Lirijali nasibum mimma tarakal walidani lirijali nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw katsur nasibam mafruḍa wa idza hadaral qismah, dan seterusnya yang panjang ayat itu menceritakan tentang detail bagian-bagian dalam ilmu mawaris. Yang pada ayat 7 tadi Allah menyampaikan lirijali nasib. Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Sedangkan Ummu Qujjah ini punya 2 anak laki-laki semua kan? Tapi dirampas oleh saudara atau oleh keponakan dari Aus bin Thabit karena anaknya dianggap, ya, anak Aus bin Thabit dianggap tidak boleh untuk mewaris. Maka Allah menjelaskan, bagi laki-laki lirijali nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi anak laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya. Begitu juga walin nisa'i nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw katsur. Begitu juga perempuan memiliki hak atau bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan, nasibah mafruḍah. Jadi ya bisa kita simpulkan ayat yang menjadi landasan merubah adat jahiliyah di mana dulu seorang ya perempuan kemudian anak jika ditinggal wafat oleh ayahnya, maka anak ini tidak boleh mengambil warisan. Seorang istri juga tidak boleh ambil warisan. Itu ada jahiliyah dulu. Maka Allah menurunkan pembelaan hukum di mana seorang istri jika ditinggal wafat suaminya boleh mewaris, anak juga boleh mewaris. Ini oleh Allah diturunkan kepada siapa? Seorang perempuan solihah, alimah, ya, cinta pada Quran. Kemudian peduli dengan sesama, yaitu seorang Ummu Qujjah. Maka mudah-mudahan semua anggota tilawatuna, semua anggota peduli sosial Ta'lim Iwamid on Air oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sebagai generasi-generasi yang memiliki jiwa Ummu Qujjah di abad milenial ini. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terpatri di dalam hatinya cinta kepada Al-Quran dan terpatri di dalam hatinya berkhidmah kepada sesama, menolong sesama, membantu sesama, yang kemudian Allah jadikan dia sebagai ikon, ya, sebagai ikon dari salah satu asbabun nuzul diturunkannya ayat tentang mawaris, tentang pewarisan, tentang warisan harta pusaka. Artinya seorang perempuan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sebagai ikon sejarah yang membawa perubahan dalam tataran hukum, dalam tataran sosial, dalam tataran agama. Mudah-mudahan semua anggota tilawatuna, semua anggota ya
sosial peduli Iwamet On Air, semua anggota Majelis Ta'lim Iwamet On Air oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai yang perempuan ibu-ibu nih dijadikan sebagai ummu kujjah di abad milenial. Amin amin ya rabbal. Yang laki-laki dijadikan sebagai sinten? Dijadikan sebagai pewaris seperti suaminya yaitu Aus bin Thabit di abad atau di era milenial ini. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kullu amrin mufawwadun 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dimohonkan kepada Abah Abror karena malam hari ini milad tilawatuna. Jadi untuk doa khotmil Quran dan tawasul tilawatuna dimohonkan sekalian datang Abah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana allati ismatu am wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'ad waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'al khaira akhirahu wa khaira amal wa timah wa khaira ayyamana wa khaira ayyamina yawma nalqaka fi. Allahumma inna nas'aluka 'aishatan haniyatan Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa amal fi ta'atika innaka dzul fadlil 'azim. Allahumma aqsim lana min khasyatik wa tahulu bihi bainana wa baina ma'asyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu 'alaina akhirah wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Kita tawassuli untuk khatmil Quran besok. La hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ali baitul muhajjirin wa ala ikhwani min al-anbiya wa syuhada. Susan ila jami' aktabil arba'in sabdul qadir al-jilani sunan sahabat arifai sunan ahmad wa bidaya syekh primatas. Susan ila syekhina Syekh Muhammad Abdul Bashar Qattani. Lajiman amana billah miladun adam ila yaumil qiyamah wa farallahu dzunubahum lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terima kasih. Kembalikan kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.